Perang Padri merupakan salah satu perang terpanjang yang dihadapi Belanda dalam masa penjajahan 3,5 abad di Indonesia. Perang Padri terjadi di Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat, yang dimulai dengan adanya pertentangan antara sekelompok ulama yang dikenal sebagai kaum Padri dengan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut dengan kaum adat. Ketidaksepahaman antara kedua kelompok tersebut mengakibatkan gencahnya perang saudara. Kaum adat yang terdesak meminta pertolongan kepada Belanda, namun kehadiran Belanda malah justru memperkeruh keadaan. Hingga akhirnya kaum adat justru berbalik bersatu dengan kaum Padri dan melawan Belanda. Nikmat malah banget, enak untuk minum. Astagfirullah. Tidak sadarkah kalian? Sekarang sudah waktunya bersembahyang kepada Allah. Pulang dan mandilah. Kita akan segera sholat berjamaah di surau. Bahwa kalian tidak pantas menghadap Gusti Allah. Hal ini sangat mengganggu kegiatan kami di sini. Ini sangat nikmat. Kalau kalian mau, mari bergabung dengan kami. Ini kebiasaan kami. Pergi sana. Kalian hanya memancing kemurkaan Allah. Nanti kita ke surau. Kapan, Bos? Nanti setelah kita mati. Sudah. Kalian sungguh keterlaluan. Kaum adat sedang melakukan tradisi mereka dan berbincang-bincang mengenai ketidaksukaan mereka dengan adanya pergerakan kaum Padri. Saya mulai merasa resah dengan adanya pergerakan kaum Padri. Bener tuh, saya juga mulai merasa terancam dengan keadaan mereka. Bisa-bisa tradisi kita dipelangi oleh mereka. Bagaimana kalau besok siang kita kumpulkan semua kaum adat? Buat apa, Bos? Nanti juga kalian akan tahu. Yang penting kita kumpul di tempat biasa untuk membahas pergerakan kaum Padri. Siap, Bos. Di siang hari, ibu-ibu sedang berbincang-bincang mengenai anak cucu mereka. Cak, emang benar, udah kamu belajar agama di Tuhan Turun Banda. Iya, memangnya kenapa, Cak? Ya nggak apa-apa, Bang. Bagus sih, udah hebat dan patut dicontoh. Tiba-tiba, datanglah seorang jenderal bersama prajuritnya. Waduh. Siapa tuh Imam Bonjol? Imam Bonjol itu memimpin kaum Padri, itu Tuhan yang merupakan agama yang terbawa. Apakah kalian takut dengan dia? Iya, Tuhan, penduduk di sini takut dan segan dengan beliau. Apa? Kalian takut dengan dia? Artinya tuh kalian takut sama kami. Mau saya tusuk? Ada apa kalian mengumpulkan kita? Apa pendapat kalian mengenai pergerakan kaum Padri? Saya mulai merasa terancam dengan pergerakan mereka di sini. Tidak seharusnya mereka melarang tradisi kita. Bagaimana kalau kita perangi kaum Padri sebelum mereka memerangi kaum kita? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini cara mengatasi kaum adat? Kita harus segera bertindak. Yang akan sebagai kaum Padri, apa yang melakukan? Kita tidak ada cara lain selain memerangi mereka. Benar, sudah berbagai cara kita melakukan pelarangan kepada mereka yang tidak didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi mereka tetap menerapkannya. Kalau begitu, bagaimana kita serang mereka esok hari? Seperti yang biasa mereka lakukan di sore hari, yaitu mabuk dan berjudi. Apa pendapatmu soal persamaan? Apapun kata pemimpin gerakan ini, saya selalu siap, bahkan untuk mati di jalan Allah. Baiklah, kalau gitu siapkan besok pasukan sore kita memerangi mereka. Dikarenakan kaum adat tidak mau mengikuti pergerakan kaum Padri, maka terjadilah peperangan antara kaum adat dengan kaum Padri. Tidak bisa beri kami pilihan. Setelah peperangan tersebut, kaum adat merasa terdesak dan kemudian meminta bantuan kepada Belanda dengan perjanjian jika menang, kekuasaan wilayah akan dibagi dua. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Kami setuju. Di samping perjanjian itu, ternyata Belanda hanya ingin memanfaatkan dua kaum tersebut. Belanda sengaja menerima perjanjian itu agar mereka dapat terbebas dari ancaman-ancaman. Ini kesempatan emas kita, Letnan. Ya benar, ini kesempatan kita untuk bisa memanfaatkan kaum adat untuk menghadirkan Imam Bonjol. Prajurit, Siap, Kapten. siapkan prajurit-prajurit karena kita akan mengadakan pertempuran melawan orang-orang Bonjol. Siap, Kapten.
Tuan, gawat tuan. Assalamualaikum. Astagfirullah, maaf tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gawat tuan. Gawat apa? Saya dengar kaum adat sedang bersekongkol dengan kaum Belanda. Dan saya dengar mereka sedang menyusun strategi. Kalau begitu, kita susun strategi juga. Siap, tuan. Setelah peperangan berlangsung, kaum adat pun sadar ternyata Belanda hanya memanfaatkan mereka dan hanya diadu domba dengan kaum Padri. Jalan. Kaum Belanda hanya memanfaatkan kaum saya doang. Mereka hanya mengadu domba kaum Arda dan kaum Padri agar saling membunuh dan Belanda terbebas dari ancaman Imam Bonjol. Kalau begitu, kenapa kamu tidak berdamai saja dengan kaum Padri dan bersatu melawan Belanda? Lagi pula, gerakan kaum Padri itu benar adanya. Mereka hanya tidak ingin istrimu makan hasil uang perjudian, termasuk aku istrimu, dan hal merugikan bagi kita. Setelah mendengar nasihat tersebut, kaum adat pun merubah pikirannya, yang pada akhirnya mereka mendatangi kaum Padri dan meminta maaf atas semua keburukan yang telah diperbuat. Juga meminta bergabung melawan Belanda yang telah diketahui maksudnya, yaitu ingin menghancurkan kaum Padri yang merugikan Belanda itu. Kenapa mereka bisa bersatu? Saya tidak tahu, Kapten. Saya mendapat informasi dari ibu Murubi di Bonjol. Jadi, kamu ikut merumpi dengan mereka? Iya, Kapten. Sudah. Jangan bisik. Panggilkan Kapten Rangga. Siap, Kapten. Kapten memanggil saya? Iya, saya memanggil kamu. Saya menugaskan kamu agar untuk menghabiskan semua kaum yang ikut serta dalam pergerakan kaum Padri. Laksanakan, Kapten. Peperangan antara kaum adat yang bersatu dengan Padri melawan Belanda akhirnya pun terjadi. Dengan Belanda yang memiliki persenjataan lengkap tidak mampu mengalahkannya, walau Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Akhirnya Imam Bonjol berunding dengan Belanda, tetapi tidak disangka itu hanyalah taktik Belanda untuk menangkap tuanku Imam Bonjol.